Kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan. Pagi ini kami bisa beribadah bersama di chapel pagi ini. Kami sekali lagi datang pada Engkau ya Tuhan, menengadah kepada Engkau untuk menerima firman-Mu. Firman yang kami tahu penting untuk hidup kami. Sekalipun kami sebagian besar adalah orang-orang yang Tuhan panggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang terus belajar firman. Tetapi kami tidak pernah berhenti untuk selalu belajar dan selalu mau untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita membuka Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6, kita akan membaca doa Bapa kami yang ada di ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Karena itu kamu harus berdoa begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya diberi tema yang berhubungan dengan permohonan keempat di dalam doa Bapa kami ini, ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara tahu bahwa doa Bapa kami adalah satu contoh atau model doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya dengan tujuan supaya bisa dipakai paling tidak menjadi pola atau pattern doa dari para murid. Jadi doa ini boleh dikatakan memberikan semacam tuntunan, semacam guidance. Dan sebagai satu contoh atau model, maka doa ini tentu bukan satu-satunya doa yang benar, dalam arti seolah-olah tidak ada doa lain yang benar. Setelah sebagai satu contoh atau model, maka doa ini tentu bukan sebagai pengganti, ya substitute untuk doa-doa kita. Nah setelah doa Bapa kami ini, bagi saya lebih dari sekedar satu pola atau model doa. Lebih dari sekedar penuntun guidance untuk pertumbuhan kita dalam kerohanian melalui doa. Saudara, di dalam doa ini terkandung juga prinsip-prinsip atau kebenaran-kebenaran penting yang seharusnya itu menjadi pegangan kita. Kebenaran-kebenaran atau prinsip-prinsip penting yang harusnya mempengaruhi bahkan menjadi worldview kita sebagai orang percaya. Seorang mantan dosen saya menulis satu buku doa Bapa kami ini dan dia memberi judul A Transforming Vision, The Lord's Prayer as a Lens for Life. Jadi dia bicara mengenai visi yang mengubah, transforming. Melihat doa Bapa kami ini sebagai lensa untuk memandang kehidupan. Jadi saudara, doa yang luar biasa ini, yang sangat kita kenal ini, dia sebut sebagai satu apologetika untuk biblical worldview. Untuk satu worldview yang alkitabiah. Saudara, seorang bishop di abad yang ketiga bernama Cyprianus menyebut doa ini sebagai ringkasan doktrin surgawi. Tertullianus juga menyebut doa ini sebagai ringkasan dari keseluruhan Injil. Jadi kalau kita memperhatikan doa Bapa kami ini, kita bisa melihat doa ini dibagi jadi dua bagian besar. Ada urutan yang jelas terlihat dalam doa ini. 3 permohonan pertama, ayat 9-10, itu berfokus kepada keutamaan dan kemuliaan Allah. Bicara nama Allah, dikuduskanlah nama-Mu. Bicara kerajaan Allah, datanglah kerajaan-Mu. Bicara kehendak Allah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lalu kemudian 3 permohonan berikutnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan manusia di dalam kehidupan di dunia ini. Itu terlihat dari perubahan dari mu menjadi kami. Bicara mengenai kebutuhan fisik dalam bentuk makanan atau roti. Bicara mengenai kebutuhan pengampunan. Bicara mengenai kebutuhan untuk perlindungan dari pencobaan dari yang si jahat ini. Jadi bagian yang pertama berfokus kepada Tuhan, pada kuasa dan kemuliaannya. Bagian yang kedua berfokus pada manusia dan kebutuhannya. Saya percaya bukan kebetulan Yesus mengatur demikian. Ada keseimbangan yang perlu diperhatikan.
Saudara, di dalam doa ini, jangan kita ini hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, kebutuhan-kebutuhan kita sendiri, dan kemudian kita tidak terlalu peduli, atau kita tidak berdoa untuk perkara-perkara yang terkait dengan pekerjaan Allah, kemuliaan Allah, kehendak Allah. Saudara, seringkali doa untuk kebutuhan kita, apapun itu, bisa menjadi satu-satunya alasan kita ini berdoa. Dan kita memusatkan perhatian kita sungguh-sungguh hanya untuk kebutuhan diri kita sendiri. Maka tepatlah N.T. Wright itu berkata begini, bahaya dari permohonan yang keempat ini adalah we get there too soon. Dia katakan kita ini terlalu cepat lompat ke ayat yang ke-11 ini. Setelah ini bukan hanya bicara keseimbangan, tapi urutan juga perlu diperhatikan. Allah disebutkan lebih dulu baru kita. Artinya Allah sepatutnya diberi tempat utama. Dan kemudian kita berpaling pada diri kita sendiri dan kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi kita harus ingat, kita menaikkan doa permohonan ini, setelah kita berdoa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kebutuhan kita, kebutuhan fisik kita, physical needs ini, harus dilihat dari skema besar Allah, yang menginginkan untuk kita hidup dengan sesuai dengan prioritas yang dia mau nih. Saudara, kita ini harus menguji permohonan doa pribadi kita nih, berdasarkan prioritas Tuhan ini. Jika Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita minta, apakah itu akan memuliakan namanya? Apakah itu akan memajukan kerajaannya? Apakah itu mewujudkan kehendaknya di bumi? Saudara, jikalau tidak, mengapa kita harus minta? Saudara, di dalam doa, jelas bahwa kita tidak seharusnya meminta apapun kepada Allah yang kita tahu itu akan mempermalukan namanya, akan menunda kerajaannya, atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Saudara, doa ini bukan sekedar berisikan permintaan, tetapi juga satu pernyataan betapa kita ini rindu melaksanakan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang diutamakan. Saudara, bukannya kita memaksakan kehendak Tuhan untuk tunduk kepada kehendak kita. Maka tepatlah ada satu orang berkata begini, doa adalah alat yang ampuh, alat yang luar biasa. Bukan untuk mewujudkan kehendak manusia di surga, melainkan untuk mewujudkan kehendak Allah di bumi. Saya percaya saudara, kebenaran ini berlaku bukan hanya untuk kehidupan doa. Tapi kebenaran ini juga berlaku di dalam kehidupan kita. Kita harus pegang prinsip yang sama. Kita ini jangan hanya memikirkan diri sendiri dan kebutuhan-kebutuhannya, dan kita tidak terlalu peduli dengan perkara-perkara yang memuliakan Tuhan, atau perkara-perkara yang terkait dengan kerajaan Allah atau kehendak Allah. Saudara, kita harus juga mendahulukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan Allah dan kemuliaannya. Ingat, Yesus pernah berkata di Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, fokus kita adalah di ayat 11. Berikanlah kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Alkitab bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan begini, berilah pada hari ini makanan yang kami perlukan. Bahasa Inggris umumnya menerjemahkan begini, give us today atau give us this day our daily bread. Berikan pada kami hari ini roti harian kami. Jadi bicara roti di sini dalam sejarah gereja, ada orang-orang yang termasuk mungkin beberapa penafsir-penafsir yang langsung mengartikan roti ini secara rohani, sehingga memiliki arti rohani. Roti dianggap ini menunjuk pada roti rohani yang adalah firman Tuhan. Atau mungkin dikaitkan dengan roti dalam sakramen perjamuan kudus. Atau dikaitkan dengan Yesus sebagai roti hidup. Saudara, penafsiran-penafsiran yang muncul seperti ini, muncul karena menganggap tidak masuk akal bila Yesus berbicara atau mengajar para murid berdoa untuk sekedar minta roti atau minta makanan. Terlalu sederhana. Doa itu begitu agung, masa cuma minta roti ini? Atau mungkin kita dianggap terlalu selfish atau terlalu materialistik. Maka doa ini harus dimaknai secara lebih spiritual nih. Untuk makanan jasmani, kita bisa bekerja. Kita bisa menyediakan itu melalui pekerjaan kita, usaha kita. Tetapi jiwa atau roh kita ini membutuhkan makanan rohani yang adalah pemberian dari Allah. Maka kita memohon kepada Tuhan memberikannya pada kita. Sudah, dengan cara penafsiran yang seperti ini, makna doa itu memang kelihatannya lebih rohani. Tapi saya percaya tampaknya pengertian yang original, pengertian yang mendasar bukan itu. Di sini jelas sekali Yesus itu
bicara utamanya dan jelas sekali bicara roti beneran, physical bread, yaitu roti fisik ini, ya, yang bisa diartikan juga ini sebagai makanan. Real food, makanan yang merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Jadi roti yang dimaksud di sini roti biasa yang sehari dimakan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Saudara, makna mendasar dari permohonan ini adalah berikanlah kami hari ini roti harian kami, adalah bahwa kita ini bisa dan kita ini boleh berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan fisik kita yang memang kita perlukan. Saudara, yang Yesus bicarakan dalam masalah kebutuhan hidup manusia sehari-hari, yang dia tahu itu memang penting untuk kita, perlu untuk kehidupan, kesehatan, kebaikan kita, mungkin juga keluarga kita tentunya. Saudara, kita ini bukan hanya jiwa atau roh nih. Tetapi kita ini adalah juga real person. Pribadi yang real. Yang memiliki tubuh yang real. Jikalau kita memang membutuhkan makanan. Maka doa ini mengajarkan kita untuk berdoa untuk makanan itu. Saudara, Allah adalah Allah yang peduli kepada kebutuhan-kebutuhan fisik kita. Sama seperti dia juga peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Allah memberi kepada kita apa yang kita perlukan, bahkan sesuatu yang sepertinya biasa saja. Ya sederhana nih, namun penting. Yaitu roti atau makanan ini. Jadi saudara, ini adalah satu undangan untuk kita datang kepada Allah dengan permohonan-permohonan. Yang mungkin nih, orang lain anggap terlalu kecil, terlalu sepele, terlalu sederhana permohonan itu. Tapi justru di sini saya melihat makna yang sangat indah sekali. Kita ini boleh membawa kebutuhan sehari yang sederhana kepada Tuhan dalam permohonan doa kita. Dia peduli dengan pergumulan sehari kita. Termasuk pergumulan di dalam hal kaitan dengan kebutuhan fisik ini. Kalau kita bisa aplikasikan secara luas, saya percaya saudara, Tuhan kita, itu juga memperkenankan kita membawa persoalan-persoalan kita atau hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele, sederhana sehari. Kebutuhan-kebutuhan yang memang real, nyata nih, di dalam doa-doa kita. Allah tidak hanya peduli dengan persoalan-persoalan besar. Dia pun punya perhatian khusus pada persoalan-persoalan kecil kita. Bagi Allah, tidak ada orang yang terlalu kecil dan tidak ada persoalan yang terlalu sepele. Keyakinan kita bisa membawa hal ini adalah apa? Karena doa Bapa kami ingat dimulai dengan Our Father in Heaven. Bapa yang di surga nih. Gambaran Bapa ini pribadi yang loving, yang caring, yang dekat, yang intim, yang hangat. Saudara, kita bisa membawa ini kepada Tuhan. Satu kali ketika saya dulu masih sekolah di Westminster, ada satu pengalaman sederhana, saudara, tapi di sana saya belajar. Ada satu mahasiswa dari China. Dia melarikan diri dari China, kemudian mendapat asilum di Amerika, dan kemudian studi di tempat sekolah yang di tempat saya studi. Seorang yang saya lihat betul-betul, saya berani katakan a man of faith. Saudara, satu kali saya dengan dia itu pergi naik mobil, dia yang setir. Karena kita ada satu persekutuan di satu tempat yang lokasinya agak jauh. Saudara, kemudian kita menuju ke tempat sana, waktu itu jangan bayangkan ya sudah ada Google Map dan sebagainya, belum nih. Sudah sampai di satu lokasi itu, kita tuh lost, tersesat, nggak tahu kemana nih. Puter-puter nggak ketemu. Lalu teman saya ini cuma berkata begini, dia minggirkan mobil ke tepi jalan. Dan dia cuma berkata, Yohanes, yuk kita doa. Lalu dia berdoa, saya melihat satu doa yang menunjukkan kedekatan dia dengan Bapa di surga. Sudah, lalu kemudian kita lanjut dan tidak lama kemudian kita bisa menemukan tempat itu. Saya tertegur keras dengan contoh itu. Saudara, saya katakan tadi bahwa doa Bapa kami itu lebih dari sekedar satu contoh atau model doa. Tapi juga secara implisit mengajarkan kebenaran-kebenaran penting melalui kalimat-kalimat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini. Kalau kita memahami dengan benar doa ini, maka doa ini menggambarkan kepada kita cara pandang melihat kehidupan. Seperti buku dari dosen saya itu, Lens for Life. Seperti lensa melihat kehidupan. Sikap kita, gaya hidup kita harusnya seperti yang digambarkan di dalam doa Bapa kami ini. Saya tidak tahu berapa banyak dari orang Kristen zaman sekarang yang mengucapkan doa seperti ini setiap hari dan masih menganggap doa ini relevan.
berilah kami pada hari ini roti atau makanan harian kami. Saudara, kita mungkin tidak berdoa seperti ini karena merasa tidak perlu. Kebanyakan dari kita tidak khawatir dengan persediaan makanan hari ini ataupun besok. Pada waktu kita butuh roti, butuh makanan, kita bisa dengan cepat pergi ke dapur, kita dengan cepat bisa membuka lemari es dan menemukan cukup banyak makanan di sana, atau kita bisa pergi segera ke supermarket terdekat membeli makanan di sana. Atau kita bisa pergi ke restoran fast food, cepat saji ini, membeli makanan di sana dengan cepat. Begitu mudah sekali. Mungkin kita tidak memikirkan mengenai roti harian ini. Karena bagi kita bukan masalah roti itu. Bahkan mungkin kita bukan bermasalah dengan kekurangan roti, tapi kelebihan roti. Kalau saya biasa pelayanan keluar kota, sudah cukup sering diajak makan, sampai ada kalanya saya berpikir, Tuhan cegah saya untuk tidak makan lagi. Itu tidak diajak makan lagi. Too much. Gitu. Setelah kita mungkin membayangkan yang lebih cocok berdoa seperti ini orang-orang di daerah-daerah yang memang dilanda kelaparan, atau orang-orang yang mungkin miskin. Dan memang betul mayoritas audiens Yesus saat itu, para pengikutnya adalah orang-orang yang tidak kaya. Tidak sedikit dari mereka tuh harus bekerja harian, 1 dinar 1 hari. Kalau mereka hari itu tidak dapatkan uang untuk 1 dinar, setelah mereka bergumul dengan kehidupan untuk esok harinya. Setelah kita ini bisa merasa doa seperti ini tidak relevan. Tapi mari kita bersama-sama belajar dan secara khusus di dalam masa Lent ini. Setelah kita ini belajar, sekalipun kita mungkin tidak berdoa dengan kalimat seperti ini pada Allah, tetapi jangan kita tidak memahami kebenaran penting di balik permohonan ini. Saudara, apa yang Yesus ajarkan? Saya cuma ingin mengajak saudara merenungkan satu hal, yaitu bicara ketergantungan, dependence on God. Saudara, kita ini berdoa bukan supaya Allah tahu apa yang kita butuhkan. Karena Alkitab mengatakan, Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, Allah Bapa kita tahu apa yang kita perlukan daripada yang kita tahu. Dan dia menunggu untuk kita memintanya. Saudara, saya percaya doa itu dirancang bukan untuk memberitahu Allah apa yang kita butuhkan. Karena sebagai Bapa yang Maha Tahu, dia tahu. Tapi doa itu dirancang untuk memberitahu Tuhan bahwa kita ini menyadari, kita ini tahu diri. Tahu kebutuhan kita. Tahu kelemahan kita, maka kita sangat membutuhkan untuk mempercayakan diri padanya dan minta dia untuk mencukupkan dan menolong. Saudara, kalimat permohonan yang keempat ini mengingatkan kepada semua kita, saudara dan saya, kita ini lemah, kita ini rapuh, dan kita ini sepenuhnya dependent on God. Kita hidup dalam ketergantungan pada Tuhan untuk semua kebutuhan hidup. Saudara, kata berikanlah bagi saya ini sangat kuat sekali. Menggambarkan memang God is the provider. Ya, Allah yang memang menyediakan. Dari Allah lah kita menerima ini makanan yang memang kita perlukan untuk kita bisa terus dalam kehidupan ini. Dan bahkan saudara, ini menarik sekali karena apa? Untuk hal-hal yang paling kecil sekalipun. Seperti roti atau seperti nasi ini. Saudara, kita dipanggil untuk menyadari dan mengakui ketergantungan kita kepadanya. Tidak ada satu butir nasi pun yang kita telan, yang bukan anugerahnya. Makanan yang kita makan ada karena Tuhan menopang alam semesta, dan memberikan musim menanam, musim menuai. Maka saya setuju satu orang berkata begini, a piece of bread is a miracle. Adanya satu buah roti ini, itu adalah satu miracle sesungguhnya. Saudara, saya percaya doa ini tidak menyangkali bahwa kebanyakan orang memang harus bekerja atau berusaha untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Saudara, dengan mengajarkan doa seperti ini, saya percaya Yesus tidak membuang tanggung jawab dan aktivitas kita dalam bekerja dan mencukupkan kebutuhan kita. Perhatikan, Yesus berkata, berilah kepada kami our daily bread, kami, makanan roti kami. Bukan milik orang lain. Yang kita ambil, kita curi. Makanan kami, roti kami. Roti yang kami dapatkan melalui usaha, melalui pekerjaan kita, kami sendiri. Jadi saudara, berdoa dan bekerja tidak bisa dipisahkan, bukan berdoa lalu kemudian tidak mau bekerja. Kita berdoa sementara kita bekerja karena kita bergantung kepadanya yang memberi berkat dan memberkati sarana-sarana
dan usaha-usaha kita sebagai manusia. Maka kemampuan kita untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu untuk kemudian kita bisa membeli makanan, kita diingatkan itu pun datangnya dari Allah. Ya, secara tipikal Allah bekerja melalui sarana ini. Dan yang menyediakan berarti kita melalui sarana pekerjaan kita ini. Kita harus ingat itu. Membawa kita untuk mengingat juga apa yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel. Setelah mereka memasuki atau ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian yang penuh susu dan madu itu. Dikatakan begini oleh Musa, memberi peringatan, jangan sampai kau katakan dalam hatimu, kuasaku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh ini. Tetapi haruslah engkau ingat pada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan padamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi saudara, permohonan minta roti harian makan rohani ini mengingatkan kepada kita bahwa bukan hanya roti, tapi saya percaya keseluruhan kehidupan kita itu the gift from God. Roti itu sepertinya mewakili kebutuhan-kebutuhan kehidupan yang memang diperlukan untuk menopang kehidupan. Mewakili all physical and material needs of life. Mewakili life essential needs nih. Maka John Calvin mengatakan permohonan ini jelas. Bicara mengenai whatever God knows to be essential. Apapun yang Allah tahu, itu penting bagi kita. Saudara, kalau roti atau makanan atau nasi, itu berasal dari Allah. Maka hal-hal yang lain pun juga berasal dari Allah. Yakobus 1:17 mengatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas turun dari Bapa segala terang. Bahkan Yesus mengajarkan kita di sini bahwa ketergantungan kita itu adalah ketergantungan bersifat daily. Dua kata muncul di sini. Diulang 2 kali. Hari ini. Kalau Lukas menerjemahkan setiap hari. Kemudian ditambah dengan yang terakhir daily. Saudara, kata itu memang bisa diperdebatkan ya. Kata yang kedua itu bisa diartikan secukupnya, ya bisa diartikan yang kami perlukan, begitu loh. Tapi juga bisa diartikan daily, hari ini, this present day, atau kalau kita doanya malam hari, this coming day, ya. Saudara, berarti menunjukkan kepada kita apa? Ketergantungan kita pada Tuhan adalah ketergantungan yang bersifat day to day. Satu hari demi satu hari. Saudara, kita menjalani kehidupan ini satu hari demi satu hari dalam ketergantungan pada Tuhan. Kita diingatkan melalui doa ini, permohonan ini, cerita mengenai bangsa Israel di padang gurun. Ketika mereka butuh makanan, Tuhan supply dengan mana dari surga. Mana yang mencukupkan kebutuhan mereka. Tetapi mana itu hanya diterima satu hari satu. Tidak boleh lebih kecuali pada waktu menjelang Sabat. Mereka bisa mengambil double. Pada waktu mereka serakah mengambil lebih, maka mana itu menjadi busuk, menjadi berulat. Saudara, bicara tentang day to day dependence nih. Yesus mengajarkan saudara dan saya untuk setiap hari menyadarkan diri pada Tuhan untuk pemeliharaannya dan penyediaannya. Tadi saya katakan saudara, konteks historisnya adalah para pekerja saat itu dibayar harian. Kalau sampai sakit satu atau beberapa hari, saudara, itu akan bisa membawa satu pergumulan kesulitan bagi mereka. Karena itu kehidupan yang tidak menentu. Tapi di sini mereka dipanggil oleh Yesus untuk berani mempercayakan diri pada Tuhan. Kehidupan setiap hari adalah berdasarkan anugerah. Tidak ada satu hari pun lewat tanpa anugerah dan pernyataan kebaikan Allah Bapa kita. Saya percaya Tuhan ingin untuk kita menyadari diri kita nih. Masa Lent itu bagi saya adalah masa di mana kita itu lihat dengan jujur siapa kita. We are fragile. Kita ini sesungguhnya lemah. Bahkan mungkin lebih lemah dari yang mungkin kita pikirkan atau kita bayangkan. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Yang sangat luar biasa sekali. Sekalipun betul, kita masih bisa pergi ke dapur. Masih bisa buka lemari es kita. Dan masih punya tabungan yang banyak. Tetapi kita diingatkan, we must come to God each new day. Asking for bread. Saya percaya ini bukan satu ritual yang sepertinya nggak ada artinya nih. Tetapi satu pengakuan. We are fragile. Kehidupan yang kita jalani secara normal, sudah bisa loh. Dalam satu hari sekejap berubah total. Pekerjaan jadi hilang, kesehatan jadi hilang, relationship jadi masalah.
Saudara, kita memang ingin kalau bisa Tuhan sediakan 1 tahun, 2 tahun, atau seumur hidup langsung nih. Tetapi kita sadar saudara kehidupan kita tidak seperti itu kan. Maka kita dipanggil untuk terus bergantung pada Tuhan hari lepas hari. Ketika di sini dikatakan berikanlah kami, bukan berikanlah aku atau saya. Saya percaya ini berarti berlaku untuk semua kita orang percaya. Baik yang kaya, yang miskin, baik yang tua, yang muda, baik pria, wanita, semua orang percaya diminta untuk memiliki doa yang seperti ini. Bersama-sama kita minta Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Bersama-sama kita juga mengakui ketergantungan kita. Saya percaya saudara ketika kita berdoa dalam ketergantungan kita, Tuhan bukan hanya senang atau disenangkan. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu dimuliakan. Waktu anak-anak saya dulu masih kecil, kalau datang pada saya meminta dengan sopan untuk pertolongan ataupun sesuatu yang diperlukan, saya bukan hanya senang, tapi saya merasa saya sangat dihargai oleh anak-anak saya. Saya percaya kita memuliakan Tuhan dengan setiap hari kita sadar kebutuhan kita untuk bergantung pada Dia. Setiap hari di mana kita bisa berkata, today I need your help. Today I need your blessing. Today I need your provision. Maka dari dulu sampai sekarang salah satu kebiasaan kami satu keluarga. Waktu naik mobil, sebelum jalan, pasti kami berdoa. Minta blessing Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saudara, berdoa untuk mendapatkan makanan sehari-hari berarti kita minta pada Tuhan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan dan kesalehan kita. Dan melalui ajaran Yesus di sini kita diajari bahwa kita memang tidak bisa hidup tanpa roti. Tapi jangan lupa, Yesus juga menekankan ada roti yang jauh lebih baik dan jauh lebih kita butuhkan. Roti surgawi yang bisa memberi kita makan bukan hanya untuk sehari tetapi untuk selama-lamanya. Yesus dengan jelas sekali mengajarkan di Yohanes pasal yang ke-6. Dialah roti hidup, roti yang turun dari surga, dan barang siapa yang makan roti itu, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Saudara, sesungguhnya ketika kita menaikkan permohonan ini, berilah kepada kami roti harian kami. Sesungguhnya hati kita juga diisi dengan permohonan yang sangat penting. Karena kita lemah, kita fragile, kita rapuh, kita minta kepada Tuhan, give me Jesus. Karena kita butuh Dia. Mari kita berdoa. Tuhan berkati apa yang kami renungkan hari ini, secara khusus di masa Lent ini, ketika kami dibawa terus untuk memandang pada Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyadari betapa lemahnya, rapuhnya, terpuruknya kami. Bahkan untuk roti, untuk makanan sehari-hari, kami tidak punya kemampuan untuk menyediakan. Kalau bukan Tuhan dalam anugerah memberikan pada kami. Bawa kami untuk menyadari ketergantungan kami secara total pada Engkau Tuhan. Bukan hanya dalam hal roti, tapi dalam segala sesuatu kami bergantung pada Engkau. Bawa kami untuk menyadari ketergantungan ini, ketergantungan yang daily, yang day to day. Jangan pernah kami menganggap diri kami sudah cukup hebat, cukup baik, cukup pintar. Sehingga ketika kami menjalani hari-hari tertentu kami rasa kami tidak perlu bergantung pada Tuhan. Berkatilah kebenaran firman-Mu untuk menjadi pedoman untuk kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.